ibadah itu sangat penting. Ibadah merupakan hal yang sangat prinsip dalam kehidupan umat Kristen. Ibadah adalah mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Ibadah merupakan ungkapan rasa takut, rasa hormat, rasa kagum, dan pujian serta syukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Ya, mengapa kita harus beribadah? Jawabannya yang pertama, karena perintah Allah. Ulangan 10:20, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Yang kedua, karena Tuhan telah menyelamatkan dan mengasihi serta memelihara hidup kita. 1 Samuel 12:24, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ya, karena besar perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Dia menciptakan kita, Dia menyelamatkan kita dengan karya yang ajaib, karya yang besar di kayu salib. Dia memelihara kita, melakukan perkara-perkara yang hebat di antara kita. Yang ketiga, karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yesaya 43:7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya, jadi karena manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, untuk beribadah kepada Tuhan salah satunya. Ya, makna ibadah. Yang pertama, ibadah adalah persekutuan bersama dengan Allah. Mazmur 65:5, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ya, jadi ibadah itu mencondongkan hati manusia kepada Allah dan merentangkan tangan kepada sesama manusia. Melalui ibadah, manusia berjumpa dengan Allah dan Allah mengampuni dosa, mendamaikan hubungan manusia dengan Allah dan mengubah serta memulihkan kehidupan manusia. Ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan. Ya, yang kedua, makna ibadah. Ibadah adalah persekutuan bersama dengan orang-orang percaya. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 46a, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, seperti para rasul dan murid-murid Yesus yang lainnya, mereka berkumpul bersama di dalam bait Allah dalam memuliakan Tuhan, dalam beribadah. Allah menggunakan ibadah untuk menginspirasi belas kasihan dan menyatukan manusia yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya menyatukan anggota tubuh Kristus yang satu dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya. Dalam ibadah sesama umat percaya saling berbagi, saling menguatkan, saling menopang. Makna yang ketiga, ibadah adalah melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mazmur 5 ayat 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Ya, dalam ibadah nama Tuhan dimuliakan. Dalam ibadah Tuhan kita tinggikan. Kita bersorak-sorai, memuji, meninggikan, memuliakan Allah, menyembah Allah. Tuhanlah yang menjadi pusat ibadah kita. Ya, yang keempat, makna ibadah, jemaat berkumpul untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, lewat ibadah para umat Tuhan diajar firman Tuhan sehingga bertumbuh dan menjadi dewasa, menjadi kuat serta siap menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ya, bagaimana sikap kita dalam beribadah? Sikap kita dalam beribadah yang pertama adalah tulus, ikhlas dan setia. Yosua 24 ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Ya, harus dengan tulus, bukan karena ada maunya, ya, dan harus setia setiap hari, setiap minggunya kita beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, rela hati. 1 Tawarik 28 ayat 9b, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ya, harus dengan kerelaan, bukan karena dipaksa, bukan karena takut dicenguk oleh pelayan atau pengurus gereja, takut dibesuk ke rumah. Jadi datanglah dia beribadah supaya tidak dimarahi atau tidak malu kepada orang lain, gitu ya. Lalu sikap yang selanjutnya adalah dengan takut dan hormat. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Itu berada di firman Tuhan dalam Alkitab, ya. Lalu yang keempat, dengan sukacita dan sorak-sorak. Ya, Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ya, kita beribadah itu dengan wajah yang
ceria, bukan dengan mutung, tetapi dengan bersorak-sorak kita beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan wajah yang ceria, ya. Ibadah itu mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan pemulihan, memulihkan kehidupan kita. Keluaran 23-25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi ibadah itu mendatangkan berkat dan juga berkat kesehatan. Lalu Allah juga hadir dalam ibadah. Allah itu hadir dalam ibadah, ya. Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, Allah hadir di dalam persekutuan orang percaya. Allah juga menuntut ibadah yang taat dan setia, ya. Setiap beribadah kepada Tuhan dengan tulus, maka Allah itu hadir. Oleh sebab itu marilah setia beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dengan rela hati, maka hidup kita akan dipulihkan. Imago-nya Allah itu dipulihkan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang siap menyongsong kedatangannya, yang layak menjadi mempelainya Kristus Yesus. Haleluya, beribadahlah sampai sampai akhir hayatmu. Haleluya, shalom.